Boleh aja sih yang resikonya tinggi, tapi kamu kan nyari yang nyaman buat masa depan. Jadi lebih baik pilih yang aman. Kalau uang bisa ngomong, podcast literasi keuangan untuk pemula dari Bank Neo-Commerce. Bersama saya, Wahyu Septiani dari Departemen Marketing di Bank Neo-Commerce. Beberapa orang menjadikan benefit uang pensiun sebagai salah satu pertimbangan dalam mencari pekerjaan. Itulah sebabnya salah satu alasan kenapa bekerja sebagai pegawai negeri sipil banyak diminati. Itu karena adanya uang pensiun. Dengan harapan masa tua terjamin, walaupun nantinya sudah tidak produktif. Tapi kamu tetap bisa mempunyai penghasilan. Hanya saja, nggak semua karyawan itu bisa beruntung dapat pekerjaan yang menawarkan benefit berupa uang pensiun. Terus, kalau wira swasta atau freelancer, gimana dong? Apakah mereka juga bisa tetap dapat benefit uang pensiun? Yuk, kita bahas! Wira swasta dan freelancer itu juga manusia. Mereka juga perlu menyiapkan uang pensiun. Semua manusia kan pasti akan menua. Bedanya, mereka harus sedikit effort untuk mengelolanya secara mandiri. Mulai dari hitung-hitungan. Berapa sih uang pensiun ideal yang harus disiapkan? Lalu memilih tabungan atau instrumen apa sih yang tepat untuk menyimpan dana pensiun? Hingga menyisihkan sendiri sebagian penghasilan khusus untuk tujuan pensiun. Untungnya nih ya, siapapun kamu bisa ikut menabung uang pensiun lewat program pemerintah, yaitu BPJS Ketenagakerjaan. Ada kategori kepesertaan yang namanya bukan penerima upah, di mana memang ditujukan untuk golongan wira swasta, pekerja lepas, dan pekerja paruh waktu. Jadi walaupun gak punya ikatan kerja resmi dengan perusahaan, semua orang bisa ikut program ini. Di dalam BPJS Ketenagakerjaan itu ada manfaat jaminan hari tua dan jaminan pensiun, yang akan menjamin peserta untuk dapat menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Kamu akan mendapatkan manfaat berupa uang tunai yang besarnya adalah akumulasi seluruh iuran yang telah dibayarkan ditambah dengan hasil pengembangannya. Uang tunai tersebut dapat dibayarkan sekaligus ketika kamu mencapai usia pensiun atau saat berhenti bekerja karena mengundurkan diri, terkena pemutusan hubungan kerja, dan sedang gak aktif bekerja dimanapun, atau meninggalkan wilayah Indonesia untuk selamanya, cacat total tetap, atau meninggal dunia. Untuk program JHT, kamu juga bisa ambil sebagian atau dengan maksimal 10% untuk persiapan memasuki masa pensiun, atau maksimal 30% untuk kepemilikan rumah apabila peserta memiliki masa kepesertaan paling sedikit 10 tahun, dan hanya diambil maksimal 1 kali ya. Namun ingat, untuk menikmati manfaat di atas, kamu harus bayar iuran secara mandiri tiap bulan, bukan dipotong secara otomatis dari gaji bulanan atau dibayarkan perusahaan. Selain BPJS Ketenagakerjaan, kamu sebagai wira swasta dan pekerja lepas juga bisa menyiapkan di akun tabungan khusus. Biasanya, bank punya produk tabungan yang tujuannya untuk pensiun. Uangnya nggak bisa kamu ambil kecuali sudah memasuki usia pensiun yang sudah ditentukan. Jadi, uang tersebut bisa lebih aman dari godaan pemakaian untuk hal lain. Kamu tinggal pilih mana tabungan pensiun yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi kamu. Karena setiap bank pastinya punya tawaran yang berbeda-beda. Sebenarnya kamu bisa menabung dimanapun. Nggak mesti di tabungan khusus pensiun sih, asal tujuannya jelas, yaitu untuk pensiun. Artinya, kamu nggak akan menggunakannya di tengah jalan untuk hal lain. Kalau merasa, kok kayaknya bakalan susah ya, mending pilih tabungan khusus pensiun aja, biar aman. Selain tabungan konvensional, kamu juga bisa menabung melalui investasi. Ingat, dimanapun boleh, asal tujuannya memang untuk pensiun ya. Pilih investasi jangka panjang dengan risiko rendah hingga medium. Boleh aja sih yang risikonya tinggi, tapi kamu kan nyari yang nyaman buat masa depan. Jadi lebih baik pilih yang aman. Kamu bisa juga coba menyiapkan uang pensiun di deposito, emas, atau reksadana. Deposito hanya bisa ditarik saat jatuh tempo. Cocok nih digunakan buat nabung uang pensiun. Pilih yang tenornya panjang.
Nanti kalau dalam perjalanannya kamu belum mau ambil tapi sudah jatuh tempo, bisa kok diperpanjang. Kalau nabung dengan emas, instrumen ini sudah dikenal sebagai safe haven karena nilainya cenderung aman dari inflasi. Yang sudah pasti ada di masa depan. Jadi, kamu bisa mulai nabung emas dari sekarang hingga nanti nilainya nggak mudah tergerus inflasi. Kalau sudah waktunya, tinggal jual aja sehingga masa-masa pensiun kamu bisa terjamin. Reksadana juga bisa dipilih loh, soalnya instrumen ini termasuk investasi dengan resiko yang cukup rendah. Namun imbal baliknya lumayan, cukup menguntungkan untuk bekal kamu di masa tua. Caranya juga mudah, uang kamu akan dikelola manajer investasi. Kamu nggak perlu repot. Kamu yang wirausaha mungkin akan agak repot ya, karena harus memikirkan banyak hal lain yang berkaitan dengan usaha atau bisnis yang sedang kamu jalankan. Makanya, kamu perlu mengatur uang pensiun di awal. Mau instrumennya di mana aja? Kembali lagi ke kamu. Kamu bisa memaksimalkan uang pensiun dengan memanfaatkan semua instrumen di atas. Setidaknya, kamu punya jaminan sosial dari pemerintah yang memang jadi instrumen wajib untuk dana pensiun. Sisanya, kamu boleh lakukan diversifikasi, bisa dengan tabungan hingga investasi. Kalau mau di luar instrumen tadi juga boleh. Misalnya, kamu mau tanah atau properti yang memang bisa jadi bekal di masa tua. Menyiapkan uang pensiun secara maksimal memang perlu. Hanya aja, kemampuan finansial kamu juga harus dipertimbangkan ya. Ada banyak cara menyiapkan uang pensiun, dan siapapun memang harus menyiapkannya, meskipun harus disiapkan secara mandiri. Jangan lewatkan persiapannya ya, hanya karena sekarang kamu masih muda atau belum punya penghasilan yang stabil. Masa depan pasti akan datang, pastikan kamu punya persiapan. Kalau kamu punya tanggapan tentang persiapan keuangan untuk masa pensiun ini, kamu bisa komen ya. Dan jika kamu merasa podcast ini bermanfaat, please like, subscribe, dan nyalakan tanda loncengnya buat kamu yang menyimak di YouTube. Boleh juga kamu share ke keluarga atau teman-teman kamu yang mau belajar tentang literasi keuangan untuk memula bersama Bank Newcomers. Saya Wahyu Septiani, terima kasih buat atensi kamu.